Baiklah, kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Gema atau PT Gema Graha Sarana Tbk. Kalau kita lihat di sini, ini laporan keuangan yang kuartal kedua sudah keluar. Di sini ada disebutkan direktur utamanya yaitu Pulung Perangginagi, kemudian ada direkturnya yaitu Yeni Andika. Untuk nama kata mereka ada di South 78 Jalan Boulevard Gading Serpong, Blok 0 nomor 7 dan 8. Jadi mereka ada di Tangerang ya. Untuk alamat kantor pusat mereka. Ini kalau biasa ini perusahaan kan bergerak di bidang furniture. Mereka memang mereka ada ekspor juga stok kami ya. Tapi nanti kita lihat di sini untuk laporan keuangan yang kali ini itu nilainya itu satuan penuh. Tapi bentuknya itu rupiah. Kas dan setara kasnya meningkat dari 35 miliaran menjadi 41 miliaran. Oke, cukup bagus. Piutangnya meningkat juga nih, kan penjualan meningkat. Nanti kita lihat dulu persediaan. Nah, persediaan dari 164 miliaran menjadi 171 miliaran. Berarti kan dia meningkat kurang lebih 7 miliaran gitu. Lalu di sini ada aset tetap. Wah, ini aset tetap dia berkurang, tapi kita nggak tahu juga ya. Ini karena penjualan atau apa. Nanti kita lihat lagi. Nah, asetnya ini cukup bagus sih menurut kami. Untuk utang bank jangka pendek, nah kita lihat ya, ada peningkatan dari 305 miliaran menjadi 371 miliaran. Nah, ini yang meningkat nih. Kita lihat peningkatannya jangka pendek dari 500 miliaran menjadi 600 miliaran, sedangkan yang jangka panjang dia menurun. Nah, tapi untuk total hutang dari 698 miliaran menjadi 760 miliaran. Berarti kalau ini meningkat sekitar 62 miliaran ya. Jika dibandingkan dengan peningkatan ekuitas, tampaknya peningkatan hutangnya itu masih lebih banyak. Dan bahkan hutangnya itu dia lebih banyak daripada ekuitas. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Jadi misalnya mereka jual semua itu, bahkan belum bisa melunasi hutangnya. Tapi sebenarnya bukan itu intinya. Karena kalau dia bisa jaga, nah itu cukup bagus. Pendapatannya itu dari 500 miliaran menjadi 600 miliaran. Wah, ini dia meningkat di penjualannya, tetapi bahan pokok meningkat. Bahan penjualan kita lihat semua rata-rata meningkat ya. Tapi kalau kita lihat di sini laba rugi. Nah, ini laba neto periode berjalan dari 4 miliaran dia 4,1 miliaran. Berarti dia ada meningkat ya. Dan jika ditambah dengan persediaan, berarti aturannya labanya bisa lebih tinggi. Nah, ini berarti ini cukup bagus ya nih ya. Pembayaran kas kepada pemasok dari 386 miliaran menjadi 400 miliaran. Bahkan mereka sudah lebih besar daripada yang tahun lalu ya. Nah, ini kadang juga meningkat. Tapi masalahnya hanya pada utangnya ya. Utangnya aja yang agak cukup banyak. Tapi kalau kita lihat dari yang penjualnya ini semua rata-rata cukup bagus. Ini kita lihat apakah ada perubahan kepemilikan. Tapi menurut kami ya, kalau misalnya dia penjualnya meningkat, misalnya dia utang sama orang untuk beli persediaan untuk penjualan karena penjualan meningkat, sebenarnya itu gak gitu masalah ya. Tapi nanti kita lihat apakah memang mereka bisa terus meningkat penjualan, meningkat laba atau gimana. Komisaris, wah ini ada komisaris utama, ada Dedi Raciman. Nah, serta beberapa top management. Nah, di sini ada disebutkan untuk jumlah karyawan grup. Bahkan mereka meningkat pesat loh. Dari 580 karyawan tetap dari 302 menjadi 580 karyawan tetap. Oh, ini bukan apa sih? Tapi sebenarnya cukup bagus ya menurut kami ya. Bukan apa, tapi itu mereka ada pisahkan yang kalau yang tetap saya nggak tetap gitu lah ya. Ini kasnya kalau kita lihat di sini, ini mereka ada dalam bentuk beberapa mata uang asing ya. Ini ada rupiah, ada yuan dan lain-lain. Yang bank kita lihat Bank UOB. Wah, ini mereka simpan paling banyak di Bank UOB. Dari 10 miliaran meningkat ya.
Ini Bank Yobi Indonesia, Cina Yuan meningkat juga nilainya. Total kasnya dari 35 miliar menjadi 41 miliar ya kalau kita lihat di sini. Dan ini lembaga pinjaman simpanan, mereka ada piutang juga dari sana. Ini kok lembaga penjamin simpanan, ada PT Pertamina International Shipping. Bahkan kemarin gak ada PT Pertamina, sekarang jadi ada ya. Kemarin yang PT Pertamina yang Training and Consulting, sekarang International Shipping ya. Ini BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja kemarin ada, sekarang udah gak ada. Piutang usaha kalau kita lihat di sini tampaknya dia oke-oke aja lah ya. Dia gak gitu macet sih. Walaupun dia untuk yang lebih dari 3 bulan dia meningkat. Nah, ini kita lihat di sini. Ini persediaannya itu dia meningkat paling baik di mana? Barang jadi yang laminating dia meningkat. Untuk yang perabotan dia meningkat. Perlengkapan proyek dia berkurang, yang bahan baku dia berkurang. Tapi menurut kami gini ya, furniture ini dia perlu dijaga juga ya. Dan terkadang untuk yang furniture kan gak selamanya kalau ada persediaan dia bisa laku ya. Jadi itu tergantung juga dengan selera kalau menurut kami yang furniture. Nah, jadi walaupun persediaan cukup banyak, itu bukan berarti persediaan itu bisa langsung menjadi uang. Nah, itu juga perlu dilihat apakah barang itu dia bisa tahan lama atau enggak. Tapi semoga ini desain mereka bagus. Tapi memang kalau kita lihat agak bagus juga ya desainnya. Produknya ini agak cukup bagus. Jadi semoga penjualan nanti bisa meningkat. Utang bank jangka panjang. Nah, ini kita lihat di sini. Oh, ini ada Bank PAN. Mereka utang paling banyak di Bank PAN nih kayaknya. Tapi dia udah agak sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan setahu kami ini kayaknya mereka untuk yang apa ya? Untuk yang resminya itu, maksudnya untuk yang toko yang pribadi gitu. Kayaknya mereka ada di Jakarta, di Bali dan beberapa kota ya. Tapi untuk yang ke seluruh Indonesia kayaknya mereka masih belum. Mungkin hanya partner atau gimana gitu. Pernah baca sih. Ini utang usaha. Ini ada rupiah, yuan Cina, dolar AS, euro dan lain gitu ya. Uang muka pelanggan. Ini kita skip. Nah, modal saham kalau kita di sini PT Fiduci Indogria Sarana 74,74%. Dedi Rocimat 3%. Oh, Dedi Rocimat meningkat nih. Nah, Dedi Rocimat ini meningkat. Kemarin contoh berapa, sekarang dia 3%. Lalu ini ada pendapatan neto. Kita lihat di sini. Distribusi tahun pertama meningkat. Untuk yang interior, furniture, mekanis, and listrik dia meningkat juga. Kayak semua rata-rata meningkat ya. Kalau kita lihat pendapatan cukup bagus. Kayak kalau perusahaan ini kayak yang agak kurang bagus cuman hutangnya yang cukup banyak. Dalam pokok pendapatan kita lihat beban penjualan, gaji dan tunjangan ini meningkat. Nah, ini cukup bagus lah ya kalau gaji meningkat. Iklan dan promosi kalau dia bisa meningkat, penjualannya bisa meningkat, itu masih oke lah ya. Jasa profesional, nah seperti inilah jasa profesional meningkat, penjualan meningkat, oke, cukup bagus. Perjalanan dinas dia menurun, kalau gak gitu penting gak perlu tahu dinas, oke. Beban umum dan administrasi kalau kita lihat jasa manajemen. Jasa manajemen kayak gak gitu agak sedikit menurun. Ini semua oke aja lah ya. Peserta sehat guna tunjangan karyawan, penjamuan dan sumbangan bakal meningkat. Tapi kita gak tahu ya, itu karena penjamuan atau apa ya. Nah, laba selisih kurs. Oh,
Ini salah satu penyebab dia labanya turun karena laba sirkusnya dari atas jadi gak ada. Kemarin ada 3 miliaran, sekarang jadi gak ada ya. Nah, kita lihat bahkan dia ini vibrasi dan lain-lain. Berarti sebenarnya ini dia masih bisa lebih banyak loh. Cuman dia ada pengaruh ke laba sirkus dan memang hutangnya aja. Tapi kalau untuk seperti persediaan dia bahkan pun meningkat ya. Nah, ini hampir sama saja dengan yang tadi, interior dan lain-lain. Pokoknya semua rata-rata meningkat lah ya, kalau kita lihat di sini ya. Meningkat cukup banyak nih. Kita lihat maka interior furniture dan lain-lain itu meningkat cukup besar lah. Ini kita skip. Instrumen keuangan. Tapi memang kalau hutangnya dia meningkat, ke depannya pasti beban bunganya bisa meningkat juga ya. Tapi kita lihat saja nanti ke depannya gimana. Nah, baiklah itu saya ada kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.